Ada yang lagi rame nih, analisis Roy Panci soal ijazah Jokowi di PN Solo makin liar, tapi kok banyak poin yang ngebingungin ya? Asli, klaimnya bombastis tapi kayak kurang riset soal prosedur kampus zaman dulu. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Pertama soal skripsi. Roy bilang kertasnya beda-beda, ada yang putih, ada yang kuning. Emang nggak mungkin karena stok kertas? UGM udah jelasin tahun 80-an pengadaan kertas nggak selalu satu merek atau satu pabrikan. Wajar kalau ada gradasi warna lembaran. Terus soal ketikan yang katanya beda-beda atau nggak rapi. Zaman itu kan masih pakai mesin ketik manual kan? Bener, dulu kalau ada revisi atau salah ketik, ganti lembaran itu doang pakai mesin ketik, nggak bisa copy-paste format kayak di laptop sekarang. Jadi perbedaan font atau ketebalan tinta itu hal yang lumrah buat skripsi jadul. Iya, malah aneh kalau skripsi tahun 85 rapinya kayak hasil laser printer zaman sekarang. Tapi Roy bilang nggak ada tanda tangan penguji. UGM klarifikasinya gimana? Pihak UGM negasin kalau arsip asli di kampus itu lengkap. Yang beredar di publik itu kan salinan atau draft, nggak bisa dijadiin patokan utama. Pindah ke ijazah, Roy nyoroti soal watermark gaib yang katanya nggak ada. UGM udah konfirmasi soal kertas ini. Dekan Kehutanan UGM udah bilang ijazah itu asli. Tahun itu kertas ijazah emang ada yang nggak pakai watermark mencolok, tergantung angkatan dan fakultasnya. Berarti standar ijazah UGM tahun 85 itu nggak harus seragam 100% antar fakultas? Betul, tiap fakultas bisa punya variasi kecil dalam format cetakan. Apalagi dulu sistemnya masih semi-manual. Gimana soal emboss? Roy bilang nggak ada teksturnya. Tapi kan dokumen ini udah berumur 40 tahun lebih. Jelas tekstur bisa tipis gara-gara usia, laminating, atau proses scan berulang kali. Kalau dokumen digital dipakai buat cek emboss, ya nggak nyambung. Tuduhan Roy soal stempel editan digital itu menurut lo masuk akal nggak? Itu cuma asumsi pribadi. UGM sendiri sudah verifikasi kalau stempel itu sesuai dengan yang berlaku di tahun tersebut. Terus soal logo UGM yang katanya perot atau nggak simetris itu gimana menurut lo? Logo zaman dulu dicetak pakai plat tembaga atau karet. Pasti ada sedikit distorsi, nggak mungkin sepresisi desain digital tahun 2026. Apalagi pas di sidang ada amen rasis. Jadi makin berasa kalau ini gerakan opini politik, bukan murni sains. Iya, itu namanya logical fallacy. Dia pakai alat canggih buat nyari kesalahan di barang yang dibuat pakai alat sederhana. Kelihatan banget arahnya. Kalau murni sains, harusnya mereka dengerin klarifikasi resmi dari Rektorat UGM sebagai instansi yang ngeluarin ijazah. Karena kalau mereka percaya UGM, drama gorengan ini langsung basi. Mereka butuh isu ini tetap panas. UGM kan udah bilang, gue rasa 99,9% klaim Roy itu cuma interpretasi dia sendiri sebagai orang luar. Dan interpretasi orang luar nggak bisa ngalahin fakta otentik dari institusi resmi. Kampus sekelas UGM punya reputasi besar yang dipertaruhkan kalau mereka bohong. Intinya sih, kalau mau adu data, ya adunya di pengadilan dengan bukti fisik asli yang diverifikasi ahli independen, bukan cuma lewat opini di media sosial. UGM kan udah bilang, tapi logikanya, masa institusi segede UGM mau mempertaruhkan reputasi puluhan tahun cuma buat nutupin satu orang? Nah, itu dia. Konspirasi itu biasanya runtuh sendiri karena terlalu banyak orang yang terlibat. UGM kan udah bilang, berarti klaim 99,9% palsu itu cuma opini sepihak kalau nggak ada uji lab forensik terhadap kertas aslinya. Nah, itu poinnya. UGM itu punya sistem pengarsipan yang berlapis. Kalau rektorat udah verifikasi data di buku induk, ya itu bukti hukum paling kuat. Terus soal dosen penguji tadi, UGM kan udah bilang draft skripsi sama arsip final di perpus itu beda formatnya. Secara hukum, bukti analisis foto itu jauh di bawah bukti fisik asli. Makanya pihak lawan Roy selalu minta ijazah fisik yang diuji, bukan salinan digital. Oke, intinya jangan telan mentah-mentah analisis yang kelihatan teknis tapi skip konteks sejarah. Stay critical, guys. Netizen, tolong jangan curi video ini ya. Betul, ini karya asli kita sendiri. Hargai jerih payah kami, ya.